Shalom, ketemu lagi. Saya ingin bercerita tentang apa resepnya kita membantu anak-anak muda yang jatuh dalam masalah. Satu ketika saya didatangi oleh seorang siswa dari sebuah sekolah lain. Dia menggunakan baju dan celana hitam dengan muka yang juga semacam kusut. Dia mengganggu saya dan mengatakan, "Bapak, saya perlu Bapak. Pokoknya Bapak kemana saja saya ikut." Wah, saya cukup kaget. Ini ada apa? Kebetulan saya sementara melakukan rekoleksi dengan sebuah sekolah lain. Maka saya mengajak dia untuk pergi dan melihat bagaimana teman-teman dari sekolah lain, anak-anak muda lain, mereka mencoba menemukan diri dalam sebuah proses rekoleksi. Tapi saya lihat dia tidak bisa serius, tidak bisa tenang, gelisah. Kemudian saya ajak dia duduk di depan sebuah kapel tempat doa dan mengajak dia mulai bercerita. Saya mengatakan, "Adik, ibarat saya tempat sampah, kau buang sudah sampah yang menurut engkau paling berat kalau kau ingat." Tapi dia diam. Dia tidak cukup lama. 1 jam kami dua duduk dalam diam. Kemudian saya ingat satu cerita dan saya mulai mengatakan kepada dia begini, "Ade, hidup manusia itu penuh dengan beban. Itu seperti misalnya Ade ke pantai bawa bola yang besar dan Ade menekan bola itu ke dalam laut, ke dalam air. Berapa lama adik bisa pegang bola itu di dalam air?" Dia mulai kaget. "Maksudnya Bapak? Hidup kita, masalah-masalah kita, seringkali kita ingin lupakan. Kita tekan, kita pura-pura lupa. Ibarat kita menekan bola ke dalam air. Tetapi semakin kita menekan, bola itu akan muncul, berusaha juga muncul. Semakin kita melupakan masalah, masalah itu semakin muncul dalam bentuknya yang lain." Kemudian dia tanya saya, "Kalau begitu harus bagaimana?" Saya mengatakan, "Ya biarkan saja bola itu ada di atas air. Masalahnya apa?" "Maksud Bapak, kalau begitu engkau mesti bercerita. Kau tidak boleh sembunyi." "Tapi Bapak, sekarang ini kita mau bercerita, nanti cerita kita yang rahasia, dia diceritakan lagi kepada orang lain, dan itu jadi rahasia dan akhirnya pindah dari satu orang ke orang lain dan itu menjadi rahasia bersama." Nah, ini juga menjadi sebuah problem. Saya mengatakan, kalau engkau percaya kepada saya, engkau cerita sudah. Tapi kalau misalnya engkau tidak percaya, engkau ragu-ragu, sudah. Kita dua duduk di bawah patung, engkau berdoa dalam hati, saya berdoa dalam hati, biar Tuhan saja yang tahu. Kemudian dia mengatakan, "Sudah Pak Guru, saya coba percaya Pak Guru." Dan dia mulai bercerita. Saya mendengar baik-baik. Saya mendengar baik-baik. Mendengarkan sungguh-sungguh, ikut merasakan sungguh-sungguh. Setelah selesai, dia mengatakan kepada saya, "Kira-kira jalan keluarnya bagaimana Pak Guru?" Saya mengatakan, "Pertama, terima kasih engkau sudah berbagi engkau pengalaman kepada saya. Ini sebuah hal yang menguatkan saya." Dia mengatakan, "Kenapa begitu? Masalah saya yang berat kok menguatkan Pak Guru?" Saya mengatakan bahwa kemudian dari pengalamanmu yang berat engkau bagikan kepada saya percaya Tuhan menuntun engkau, Roh Kudus membuka hatimu sehingga sekarang engkau cerita kepada saya. Tapi sekaligus juga Tuhan masih menyelamatkan engkau dari tindakan ingin mengakhiri hidup. Ini semakin meyakinkan saya bahwa Tuhan sayang engkau dan sayang kita." Kemudian dia menangis. Saya membiarkan dia sampai selesai. Saya tidak memberikan teori. Saudaraku, sahabatku, jalan terbaik membantu anak muda yang berkesusahan hanyalah dengan mendengarkan. Biarkanlah roh Tuhan yang ada di dalam dirinya yang menuntunnya untuk menemukan harta karun di dalam dirinya. Sehingga ia tampil, ia bangkit, dan ia menjemput masa depan bersama Tuhan.